Hari ini saya ingin berbicara mengenai hermeneutik kecurigaan. Mengapa kita perlu merenungkan ataupun mencoba mempelajari ataupun menggunakan mengenai hermeneutik kecurigaan. Dalam konteks perjumpaan agama-agama, gereja dengan berbagai denominasi di Indonesia, menurut saya hermeneutik kecurigaan perlu kita gunakan secara khusus supaya kita tidak lagi melakukan perdebatan-perdebatan yang tidak kontributif, dan juga kita tidak lagi mengalami sebuah usaha-usaha untuk saling menghancurkan, saling menyesatkan, saling meminggirkan dari yang lain. Apalagi ketika kita menyadari bahwa kita semua gereja di dalam berbagai denominasi dan juga agama-agama di Indonesia, kita semua adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan untuk bisa menampilkan kemuliaan Tuhan, hidup bersama di dalam dunia milik Tuhan, secara khusus di Indonesia, untuk bisa membangun Indonesia yang jaya, Indonesia yang makmur, Indonesia yang menjadi cita-cita daripada bangsa Indonesia, cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi wakil daripada suara rakyat Indonesia, yaitu sebuah negara sejahtera, adil, dan makmur. Kalau kita berbicara tentang hermeneutik, berarti kita berbicara tentang bagaimana memahami teks, menjelaskan teks. Kalau kita berusaha untuk menjelaskan teks, berarti kita juga berbicara bagaimana mengenal konteks. Bahkan biasanya dalam kalangan Kristen ada yang mengatakan atau mengistilahkan dengan gramatika historis. Berarti kita mempelajari bagaimana persoalan tata bahasanya atau kata-kata dari teks tersebut, maupun juga mengenai latar belakangnya. Dan kalau kita melihat pemahaman gramatika, ya, kalimat daripada teks, kemudian juga kita belajar mengenai historis atau sejarah daripada teks-teks tersebut, perkembangan teks, dan bagaimana kita mengartikan arti teks tersebut sebagai seorang pembaca yang kemudian menjelaskan teks tersebut. Di sana kita akan menemukan ternyata begitu banyak kesulitan yang kita alami atau kita temui. Maka dengan demikian, pertanyaannya adalah mengapa kita terlalu berani seringkali mengatakan sebuah teks itu yang kita katakan, baik teks Alkitab secara khusus, itu kita katakan sudah benar. Padahal seringkali yang berbicara tersebut adalah orang-orang yang bukan mempelajari Alkitab dengan sangat serius. Bahkan untuk mereka yang tahu mempelajari Alkitab secara serius, menjelaskan sebuah teks itu dengan tepat sesuatu yang memang melalui suatu penelitian yang begitu dalam. Bahkan semua orang yang mempelajari teks Alkitab akan mengerti bahwa semua kita harus terus memperbaiki penafsirannya. Dengan banyaknya data yang kita kumpulkan, maka kita akan lebih baik lagi untuk menafsirkan teks-teks yang ada. Maka dengan demikian, seharusnya kita memahami bahwa di dalam menjelaskan Alkitab, teks Alkitab, kita memerlukan orang lain. Kita memerlukan saudara-saudara kita memerlukan banyak orang untuk bisa memahami teks lebih dalam. Dan kemudian ketika kita mengatakan apa yang kita jelaskan, kita percaya kepada atas sebuah teks, dan kita meyakinkan orang lain, bahkan mulai dengan meyakinkan diri kita sendiri, bahwa apa yang kita percaya adalah sesuatu yang absolut, yang mutlak benar, harusnya kita sangat hati-hati. Itulah yang saya katakan, kita perlu menerapkan hermeneutik kecurigaan. Dengan dasar apakah kita mengatakan bahwa tafsir yang kita katakan itu benar? Dengan dasar apakah yang kita bisa mengatakan bahwa doktrin yang kita bangun dari Alkitab itu adalah benar? Dan dari sini kita mesti harus menyadari bahwa kita membutuhkan orang lain. Demikian juga kalau kita membaca Alkitab, pembacaan Alkitab itu sudah dilakukan beribu-ribu tahun yang lampau. Dan kalau kita melihat pembacaan Alkitab, sebenarnya kita juga harus merujuk kepada pembacaan Alkitab. Mereview seluruh pembacaan Alkitab, seluruh pemikiran Bapak Gereja, seluruh pemikiran tokoh-tokoh teologi, itu memang sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu kemudian banyak aliran, banyak denominasi. Banyak aliran, banyak denominasi itu adalah mereka yang setuju kepada pandangan tokoh tertentu, pemikiran tokoh tertentu, atau pemikiran doktrin tertentu. Tetapi dengan berbagai macam denominasi, dengan berbagai macam pemikiran, kita mengetahui bahwa
pemikiran teologi, penafsiran itu sesuatu yang berkembang dan harusnya terus berkembang. Nah, dengan demikian kita tidak bisa memutlakkan penafsiran kita dan kita tidak bisa memaksakan apa yang kita percaya pada hari ini adalah benar. Dan kita juga harus mengakui bahwa ada perkembangan, ada pertumbuhan dalam pemahaman kita tentang teks. Maka dengan demikian, ketika kita menafsirkan Alkitab, sebuah teks, kita harus berani mengatakan bahwa apa yang kita pahami itu adalah sebatas yang kita jelaskan itu sebatas yang kita pahami pada saat itu. Berarti sebuah penggalian yang lebih mendalam itu akan menolong kita memahami teks itu lebih baik lagi. Maka dengan demikian, sebuah doktrin yang terus digali, terus diperiksa bersama, maka akhirnya akan menjadi lebih baik dan berkembang. Atau memiliki pemahaman yang lebih baik lagi, lebih luas, dan bisa diterapkan dalam konteks di mana kita berada. Maka dengan demikian, ketika kita berjumpa dengan pikiran-pikiran teologi, penjelasan-penjelasan daripada berbagai denominasi, sebenarnya kita harus menyadari bahwa penjelasan-penjelasan tersebut terbatas. Demikian juga ketika kita menjelaskan penjelasan-penjelasan kita tentang teks itu pun adalah terbatas. Nah, kemudian terjadilah yang namanya debat teologi. Terus terang saya tidak setuju dengan yang namanya debat teologi. Walaupun memang debat diartikan adalah untuk mencari mana yang lebih baik. Nah, dalam konteks ini memang masih bisa diterima. Tetapi dalam konteks sebuah keyakinan kepercayaan, kita harus menyadari bahwa ketika kita mengadakan sebuah debat teologi, kita juga tahu bahwa pemahaman teologi yang kita pegang ini tidak absolut. Pemahaman yang kita pegang ini tidak sempurna. Jadi jangan kita mengandaikan bahwa apa yang kita punya sekarang ini sempurna. Tetapi harusnya debat-debat teologi itu menyempurnakan pandangan kita. Bukan menghancurkan yang lain dengan berbagai usaha untuk menjatuhkan orang lain. Tetapi harusnya dengan berbagai usaha untuk mencoba menggali ataupun mencoba menunjukkan kepada pandangan-pandangan orang apakah pandangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga ketika orang lain mencoba bertanya kepada kita, maka kita juga akan berusaha apakah pandangan yang kita pegang ini dapat dipertanggungjawabkan. Kalau debat-debat itu menuju kepada hal itu, maka dengan demikian kita akan berusaha untuk belajar daripada yang lain dan akan memajukan diri kita sendiri. Jadi tidak ada orang yang berhenti di dalam belajar penafsiran. Tidak ada orang yang berhenti untuk mengetahui tentang Alkitab lebih mendalam. Dari hal ini kita tahu sekali lagi bahwa hermeneutik kecurigaan menurut saya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam konteks Indonesia yang beragam denominasi, yang beragam agama. Artinya adalah ketika kita mengklaim bahwa pandangan kita ini benar, kita mesti hati-hati, kita mesti juga curiga apa dasarnya pandangan kita ini benar. Jika dengan demikian kita terus memeriksa, mengintrospeksi, dan terus menggali lebih dalam. Demikian juga ketika kita mengkritik orang lain, pandangan orang lain, kita juga harus tahu bahwa kita sedang memberikan sebuah pikiran-pemikiran untuk memperkembangkan pikiran orang lain. Dengan demikian maka dialog bersama antara orang lain itu akan membuat kita makin mengenal lebih baik. Jadi kalau setiap orang, setiap kita, gereja, denominasi, agama-agama menggunakan sebuah hermeneutik kecurigaan, itu sama sekali bukan berarti meragukan keyakinan kita. Kita percaya kepada Alkitab, misalnya orang Kristen percaya Alkitab adalah firman Allah. Kita percaya Alkitab adalah diwahyukan oleh ayat, dinyatakan oleh Allah. Kita percaya, itu boleh saja. Tapi pertanyaannya pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita benar menafsirkan Alkitab? Apakah kita benar menjelaskan Alkitab? Dan kita kan harus belajar dari orang-orang yang lain. Semakin banyak kita belajar dari orang lain, maka pemahaman kita semakin lebih baik. Maka dengan demikian tidak ada sebuah alasan untuk kita tidak mau belajar dari orang lain. Dan tidak ada sebuah alasan untuk kita meyakinkan diri kita bahwa pandangan kita adalah paling benar, pandangan kita adalah paling sempurna, kita paling suci, gereja kita paling benar, gereja kita doktrinnya paling kuat, gereja kita doktrinnya paling murni. Itu sesuatu yang kita harus curigai. Bisa jadi yang kita yakinkan itu benar, belum tentu benar. Jika dengan demikian, kita terus belajar, dan karena kita ingin belajar, maka kita bisa menerima orang lain juga yang berbeda. Dan dengan perbedaan-perbedaan itulah kita dipertajam dengan pandangan-pandangan kita, maka usaha kita menjelaskan Alkitab akan lebih baik, dan kemudian juga apa yang kita pegang, doktrin pemahaman yang kita pegang itu akan menjadi lebih baik.
Tapi sekali lagi kita tidak akan jatuh kepada mengabsolutkan, karena ya tidak ada doktrin yang absolut, walaupun sekali lagi ya doktrin-doktrin yang sangat jelas di Alkitab kita bisa menjadikan alat untuk membedakan mana yang benar mana yang salah. Tetapi bukan berarti dalam arti kata kita menyingkirkan yang kita anggap salah, karena tujuannya adalah untuk kita maju, untuk kita terus bertumbuh dalam kebenaran. Pertambahan kebenaran memang diperlukan, karena kalau kita tidak menambahkan kebenaran tetapi menambahkan yang salah, kita tidak bertumbuh dalam kebenaran. Tetapi sekali lagi, pada waktu kita belajar, kita terbatas, kita tidak sempurna juga. Kita harus terus menemukan kebenaran, kita harus juga mengajak orang lain menemukan kebenaran, tetapi jangan kita tertutup bahwa kebenaran ada di mana-mana, bahwa kebenaran terbuka di mana-mana juga, karena Tuhan bisa menyampaikan kebenarannya. Maka dengan demikian, usaha kita untuk menjelaskan Alkitab, menafsirkan Alkitab dengan mendasarkan kepada sebuah hermeneutik kecurigaan tersebut, itu akan menolong kita. Kita tidak perlu khawatir bahwa menggunakan hermeneutik kecurigaan seakan-akan kita menyaksikan segala sesuatu yang kita percaya. Tidak demikian. Tetapi kita dapat menggunakannya untuk membuat kita lebih waspada, lebih menjaga diri, sehingga dengan demikian di dalam kehidupan bersama kita bisa sama-sama saling belajar. Saya pikir hermeneutik kecurigaan untuk konteks Indonesia merupakan sesuatu yang penting untuk bisa digunakan oleh kita semua ketika kita tampil dalam masyarakat. Terima kasih.